Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Balaris. Saya dari TI 7B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi MinEye. Aplikasi MinEye adalah aplikasi edit foto. Aplikasi ini terbilang masih baru, yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2021 dan terakhir diupdate ke versi 1.2.9 pada tanggal 5 Desember 2021. Aplikasi ini sudah di-download lebih dari 500.000 orang. Artinya aplikasi ini cukup terkenal karena melebihi aplikasi-aplikasi edit foto yang sebelumnya. Dan aplikasi ini pun mendapatkan rating 4.6 di Play Store. Kalau di App Store saya belum melihat. Ulasan produk dilihat dari beberapa user dan rating yang diberikan, banyak yang mengatakan bahwa adanya watermark itu minyak. Adanya banyak watermark, terus banyaknya iklan dan loading yang lama, dan juga seringnya koneksi error. Mungkin butuh diperbesar lagi atau diedit lagi untuk aplikasinya. Dan itu adalah sedikit dari ulasan produk yang ada di komentar di Play Store. Analisis perbandingan. Di sini saya menganalisis perbandingan dengan menggunakan MinEye, PixArt, dan Enhanced. Untuk perbandingannya, yang pertama adalah akun. Akun itu hanya menggunakan nickname tanpa kaitan dengan akun lain untuk yang MinEye. Untuk yang PixArt itu login menggunakan Facebook atau akun Google. Terus yang Enhanced adalah hanya menggunakan nickname tanpa dikaitkan dengan akun lain. Terus ulasan perbandingan yang selanjutnya adalah fitur editing. Untuk yang pertama di MinEye adalah hanya tersedia fitur memperjelas gambar, yang awalnya buram menjadi lebih terang, lebih menjadi tajam, dan lain-lain. Terus selanjutnya di PixArt, fitur editing yang digunakan lebih lengkap untuk video maupun foto. Terus yang terakhir, fitur editing foto lebih lengkap tanpa ada editing video, berarti cuma foto saja, tidak ada videonya. Terus perbandingan selanjutnya adalah yang premium. Di sini di MinEye itu gratis, maka oleh karena itu banyak yang mendownload tadi, melebihi aplikasi-aplikasi sebelumnya seperti Remin dan lain-lain. Itu kan hampir sama aplikasinya, cuma masih banyak kita untuk downloadnya karena ini kita gratis. Terus selanjutnya untuk yang PixArt itu premiumnya 28.085 per bulan. Terus yang terakhir itu 28.000 per bulan. Terus untuk iklan, untuk yang ini minusnya karena dia gratis, maka iklannya akan lebih banyak. Di sini iklannya sangat banyak dan itu akan memperhambat pengeditan foto. Terus yang di PixArt itu tidak ada iklan karena dia itu sudah premium. Terus yang terakhir itu terdapat sedikit iklan, tepatnya ketika ada akan masukkan foto yang akan diedit. Terus selanjutnya adalah untuk bahasa. Di dalam MinEye itu terdapat beberapa bahasa, salah satunya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan lain-lain. Terus di PixArt itu terdapat juga beberapa bahasa. Terus yang di terakhir hanya menggunakan bahasa Inggris. Validasi aplikasi dengan pertanyaan tekstual dan wawancara pengguna. Nah, itu saya menanyakan beberapa anak. Ini ada di sini saya contohkan 4 anak. Yang pertama adalah Nanda, 18 tahun. Dia adalah seorang pelajar SMA yang hanya sekali menggunakan aplikasi editor pada saat mengerjakan tugas. Selanjutnya Arif, 19 tahun, pelajar SMK yang hanya sekali menggunakan aplikasi editor foto pada saat mengerjakan tugas. Dan selanjutnya lagi yang ketiga adalah Azizah, 21 tahun, mahasiswa yang sering melakukan pengeditan foto karena dia juga bekerja dan mengerjakan tugas juga karena mahasiswa sekaligus dia bekerja. Terus yang terakhir itu ada Laili, 18 tahun, siswa yang tidak pernah melakukan editing foto. Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa aplikasi ini memang mudah digunakan dengan penggunaan yang relatif langsung bisa menggunakan aplikasi untuk mengedit foto. Akan tetapi ada beberapa masalah yang masih ada. Yang pertama adalah hanya tersedia fitur untuk memperjelas foto tanpa ada fitur lain yang digunakan untuk mengedit foto.
Terus yang kedua, login hanya menggunakan nickname tanpa ada password maupun dengan fitur kaitan akun dengan email atau nomor HP. Yang ketiga adalah tampilan yang membosankan dengan beberapa bagian yang tampak kosong. Dan yang terakhir adalah terlalu banyak iklan. Untuk yang kedua tadi, login itu akan banyak masalah ya. Misalkan jika HP kita itu dibawa orang, maka orang itu akan mengetahui apa yang ada di dalam atau apa yang pernah kita edit. Misal kita terus yang lain itu misalnya kita ganti HP, maka itu akan kita tidak bisa menggunakan aplikasi yang dulu. Misalkan kita simpan di situ, berarti kita nggak bisa simpan di situ. Terus selanjutnya affinity diagram, yaitu fitur hanya tersedia untuk editor fotonya, maka dia hanya untuk memperjelas foto atau mempertajam foto. Terus lainnya hanya dapat memberi feedback ketika selesai mengedit. Terus tidak ada demo contoh untuk penggunaan fitur. Kalau ini mungkin kalau zaman sekarang masih banyak lah yang sudah bisa menggunakan, tapi kalau yang zaman dulu mungkin banyak yang belum bisa karena masih jadul. Terus selanjutnya untuk fitur itu tidak ada filter untuk kecerahan, kontras dan lain-lain. Mungkin itu asli, misalkan fotonya kontrasnya segitu juga segitu, nggak bisa ditambah atau nggak bisa dikurang. Selanjutnya adalah tampilan membosankan karena gratis atau mungkin belum diupdate lagi. Terus yang selanjutnya terlalu banyak ruang kosong. Terus lainnya terlalu banyak iklan seperti yang saya bicarakan tadi, karena dia gratis maka mau tidak mau pasti akan banyak iklannya. Terus akun hanya menggunakan nickname saja, tidak terkait dengan akun lain, tidak ada login maupun logout. Berdasarkan masukan dari pengguna, masalah utama yang dihadapi aplikasi ini adalah fitur-fitur yang disediakan kurang lengkap, tampilan terlalu membosankan dan kurang menarik, akun tidak ada login dan logout. Mengapa perlu didesain ulang? Karena agar memberi kesan yang baru pada aplikasi agar tidak terlalu sulit untuk dipahami dan lebih menarik dengan menambahkan beberapa fitur baru. Untuk yang user flow-nya, ini kita mulai dari start, terus welcome page, terus have ACC, terus selanjutnya itu ada sign in atau login. Misalkan kita kok sudah mempunyai akun berarti tinggal login, kalau kita belum punya akun berarti kita harus sign up atau kita harus datang dulu. Selanjutnya adalah homepage atau apa itu lebih dikenalnya adalah halaman pertama. Terus select editing fitur, misalkan kita mau menggunakan fitur yang mana. Terus kita gallery page itu kita mengambil gambar. Terus already have pic, terus tambah pic atau post pic, terus progress pic, terus edit page. Pada waktu edit page itu kita mengeditnya, misalkan kita mau menambah kontras atau gimana gitu. Terus feedback, terus selanjutnya itu adalah save. Terus setelah akhir adalah finish, kita selesai untuk mengedit di user flow tadi. Di wireframe ini kita ada welcome page atau selamat datang. Biasanya pada waktu kita membuka aplikasi itu dia akan membuka yang pertama, atau biasanya ada logonya saja atau gimana gitu. Terus selanjutnya itu ada login itu pada waktu kita untuk memasukkan misalkan apa itu username, password dan lain-lain. Terus setelah login ini ada sign up atau kita mendaftarkan dulu. Terus ada homepage atau layar utama. Terus ada gallery page itu ketika kita ingin mengambil gambar atau foto yang akan kita edit. Terus ada tag page, ada post page, ada proses page itu karena pada waktu kita sudah edit maka dia akan menunggu atau biasanya itu dia akan loading dulu untuk menjadi sebuah gambar. Jadi melibatkan mau dulu orang
terus edit pics atau mengedit gambar, terus hanya feedback, terus hanya adalah sebagai kita menyimpan gambar kita. Terus di sini ada workflow. Workflow itu pertama adalah start, have an akun, kita punya akun atau tidak. Bila kita tidak mempunyai akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu di sign up. Terus misalkan kita sudah mempunyai akun, berarti kita tinggal masuk atau kita tinggal login. Terus selanjutnya ada homepage. Homepage ini biasanya yang di atas ini ada akun kita, gambar di akun kita, terus sampingnya itu akan ada nama akun kita. Misalkan gambar saya, terus ini saya kasih nama saya Haris_11 2000 atau yang lain, terserah pada waktu Anda itu mendaftarkan. Terus di sini nanti ada 6 fitur. Yang pertama adalah fitur itu kalau nggak salah itu mempertajam gambar, melukis, terus ada lagi ada 6 fitur. Terus ada gallery page. Gallery page ini sama seperti yang tadi, ini untuk mengambil gambar. Misalkan kok nggak ada gambarnya, maka kita harus mengambil. Terus ready have a picture, apakah picture-nya atau gambarnya itu sudah siap untuk diedit. Jika sudah siap, maka langsung ke choose file, kita setujui. Misalkan sudah setuju, maka kita proses. Dia akan memproses aplikasinya sendiri, dia akan loading, terus maka itu sampai hasilnya ada. Terus ada edit page. Misalkan masih kurang, bisa kita edit lagi. Misalkan kita masih kurang editan lagi atau mau mengedit lagi juga bisa, nanti kembali ke homepage seperti lagi. Terus terakhir adalah save page atau kita bisa menyimpan gambarnya. Terus yang terakhir adalah finish. Oke ya, karena saya lupa ini masih ada gimana ya. Di sini servonya sudah, apalagi ya. Ini ada untuk aplikasi ini ada persamaannya. Itu ada biasanya ada Remin yang lebih, mungkin aplikasi Remin dulu baru aplikasi ini. Mungkin ini adalah penyempurna atau gimana, atau mungkin saingannya atau gimana, saya kurang paham. Kalau di BizAd kan biasanya ada saingannya. Nah, mungkin kalau di sini misalkan di sini adalah saingannya Remin. Dia itu kalau nggak salah sama fiturnya, cuma dia lebih bagus daripada Remin. Itu ya, mungkin segitu saja. Terima kasih dari saya. Kalau ada kurang mohon maaf. Bila ada kesalahan pada waktu saya menjelaskan. Terima kasih dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.